warahmatullahi wabarakatuh. Orang Jepang masak lobaknya dicampur pakai nasi. Kalau misalnya salah belum kompak, boleh dong kita ulangin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita sama-sama datang ke tempat ini di Trihamas Building. Saya senang sekali hari ini, banyak sekali teman-teman saya, sahabat saya, guru saya masih ada novel dengan Ibu Danuni, terima kasih sudah hadir. Lalu ada beberapa teman-teman menti juga. Di pagi hari ini yang indah ini, saya sangat berterima kasih kepada Anda semua bahwa Anda semua sudah menyempatkan waktu hari ini. Kita bisa akan berpetualang sama-sama. Jadi kita di sini gak akan belajar, kita akan berpetualang sama-sama hari ini. Bagaimana kita melihat satu buah metode baru. Sebenarnya sih nggak baru, cuman kebanyakan orang itu melihatnya bahwa pengasuhan anak dan segala macam itu sulit, complicated dan yang lainnya. Tapi saya akan berikan satu buah cara yang sebenarnya sederhana, yang sudah diberikan Allah dengan cara yang paling baik sebenarnya. Oke, sebelumnya kalau misalnya saya boleh bertanya, ada berapa orang di sini yang belum menikah? 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah, keren banget. Kalau misalnya orang yang sudah menikah belajar parenting, itu mungkin sudah kebutuhan, gitu ya. Tapi kalau misalnya orang yang belum nikah belajar parenting, ini adalah satu buah ketulusan hati, ingin mendapatkan satu buah ilmu baru mungkin gitu ya. Sebelum ketika mereka menikah nanti, mereka sudah dapat ilmunya. Gitu. Oke, saya akan perkenalkan diri dulu. Tadi sudah diperkenalkan, ini adalah profil saya. Tadi dibilang, pada saat di video profil juga dibilang bahwa kok kerjanya di oil and gas terus ambil materinya parenting. Anda sudah tahu jawabannya di video profil saya. Oke, saya cepat saja. Ini adalah orang-orang yang saya sayangi. Dan karena mereka bertiga lah, saya ingin membuat semua keluarga di Indonesia itu bisa menjadi keluarga yang bahagia. Saya yakin bahwa ibu dan bapak semua juga ingin mendapatkan keluarga yang bahagia, betul? Betul, oke. Ya, ini istri saya, Fatuya Sari Abbas. Beliau ada di belakang memegang kamera. Hari ini menemani saya. Bunda. Anak saya pertama, Muhammad Gafalif. Sekarang dia kelas 6. Gak bisa datang sekarang karena dia lagi ujian praktek untuk lanjutkan ketika SMP gitu ya. Yang kedua kan saya Inaya Abazagu, sekarang kelas 4 SD. Itu sekitar perkenalan dari saya. Oke, kalau misalnya kita lihat sekarang, ada berapa banyak sih permasalahan yang dialami oleh orang tua di rumah? Ada anak yang membangkang, ada anak yang nggak mau diatur, ada anak yang macam-macam. Banyak sekali terjadi sekarang. Sebenarnya apa sih problemnya? Apa yang menyebabkan itu semua bisa terjadi? Bukankah sesungguhnya ketika seorang anak itu dilahirkan ke muka bumi ini, mereka semuanya baik? Tidak ada anak satupun yang ingin dilahirkan ketika besar nanti, dia ingin jadi pembohong, dia ingin jadi koruptor, dia ingin jadi pencolek, pencuri, atau apapun yang ada di dunia. Betul atau betul? Betul. Lalu kalau misalnya ada anak-anak seperti itu kenapa? Apa yang bisa menyebabkan seperti itu? Kalau misalnya anak sudah terlahir baik, anak sudah terlahir fitrah, lalu ketika dia besar, dia menjadi anak-anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, lalu salahnya salah siapa? Kita akan lihat dalam sesi 1 jam ini, kita akan lihat sama-sama sebenarnya itu salah siapa. Saya sebenarnya bukan melakukan defining bahwa ini salah siapa, tetapi yuk mari sama-sama kita introspeksi diri sama-sama. Apa yang salah dari kita? Kenapa itu bisa semuanya terjadi? Oke? Wah,
Kita tuh orang tua yang kerjanya marah-marah terus tiap hari. Kalau misalnya ngelihat anak lagi berantem antara satu dan yang lainnya itu, kita ribut sendiri. Kita bilang, aduh adik jangan naik ke atas meja, aduh kakak jangan begitu, aduh adik jangan begini. Apa kita kan seorang seperti itu? Yang selama ini selalu marah-marah, kerjanya di rumah. Kenapa? Karena anak kita nggak bisa diatur. Atau mungkin bisa jadi kita orang tua yang kayaknya udah desperate banget tiap hari. Anak kita tuh nggak bisa diapa-apain gitu ya, nggak bisa dibilangin, nggak bisa diomongin. Akhirnya kita cuma diam duduk di bangku lalu sambil nangis kayak gini. Ini bukan kucing ya, itu orang tua yang lagi nangis, ya? Atau apakah kita seorang orang tua yang bodo amat, yang penting anak saya kasih uang jajan, saya kasih pendidikan, selesai. Mau dia gimana ke segala macam. Kan katanya anak itu nggak boleh sering-sering diatur, nggak boleh sering-sering dilarang, biarin aja. Apakah kita orang seperti itu? Kita akan cari tahu. Lalu yang keempat, ada yang terakhir, punya orang tua tapi tidak berasa punya orang tua. Ini yang paling bahaya. Beberapa waktu lalu saya pernah datang ke sekolah SD saya, karena SD saya masih berdekatan dengan rumah saya yang sekarang. Saya ngobrol-ngobrol dengan guru-guru di sana. Salah satu guru, Pak Tatang namanya, bilang seperti ini. Zaman kamu dulu SD sama zaman sekarang. Saya sambil bayang-bayang, zaman saya SD, Pak, itu 30 tahun yang lalu, Pak, lebih, Pak. Ya, pokoknya itulah. Kawan tuanya kan dua-duanya. Pada saat itu guru-guru itu bilang, pada saat itu Pak Tatang bilang, zaman kamu kecil dulu dengan zaman sekarang itu berbeda banget. Maksudnya Pak? Iya, zaman dulu ketika anak bermasalah dipanggil orang tuanya kan. Dua-duanya umumnya kan. Tapi sekarang, kalau misalnya anak bermasalah, yang datang itu biasanya siapa? Ibunya. Kalau yang ambil rapat biasanya siapa? Ibunya. Kalau misalnya di rumah, ketika anak yang bermasalah, yang bilang, Bu, itu anakku dong, tolong. Emang siapa yang bikin? Kan dua-duanya yang bikin. Kenapa dibilang cuma anaknya ibu doang gitu? Kenapa nggak bilangnya, Bu, itu tolong anak kita? Nah, kebanyakan orang-orang pada bilang gitu ya. Setelah bapak-bapak bilang bahwa itu anaknya. Loh, anak siapa emang? Kan anak berdua. Pak Tatang bilang, kalau dulu seperti itu, sekarang beda. Kebanyakan yang datang ke sekolah itu adalah ibu. Nah terus bapaknya kemana? Akhirnya keluar statement yang cukup mengharukan buat saya. Guru itu bilang bahwa saya berasa anak-anak saya sekarang, anak-anak didik saya sekarang itu yatim. Masya Allah, saya bilang. Sebegitunya Pak, loh iya. Udah dipanggil beberapa kali, bapaknya nggak pernah datang. Yang datang cuma ibunya aja, ya berasa dong anaknya yatim. Berasa nggak punya bapak. Nah, terus kemana bapak-bapak? Ada apa ini sebenarnya? Oke. Kalau misalnya itu semua terus terjadi, apakah tidak jadi si anak ini merasa bahwa iya ya, kok ayah kayaknya kerjaannya cuma kerja aja, aku nggak pernah ditemenin. Kalau misalnya itu semua terjadi, terus kita mau harus seperti apa? Anak akan kehilangan sosok ayah di rumah. Saya akan melanjutkan atau bercerita tentang satu buah kisah. Ada seorang anak, umur masih belasan tahun. Dia anak yang supel sekali di sekolah. Anak ini memiliki banyak teman, laki, perempuan, semuanya dia punya. Tapi merasa ada satu hal yang hilang dari dalam diri. Dia hidup tidak bersama orang tuanya. Dia hidup bersama tante dan nenek. Lalu pada suatu hari, sepertinya semua yang sudah dia lakukan, semua yang sudah dia rasakan, terasa hampa sekali. Karena dia merasa hampa, akhirnya
Dia membagikan semua mainannya ke teman-temannya. Buat apa mainan mahal-mahal ini? Buat apa semua yang pemberian ayah sama ibuku ada nggak di kamar ini? Dia kumpulkan satu persatu mainannya. Dia masukkan ke dalam kardus, dan keesokan harinya dia bagikan ke teman-teman. Berasa dong gimana teman-temannya? Senang? Ada senang? Senang. Dapat mainan gratis. Dia merasa bahagia karena dia merasa dihargai, dia merasa diterima oleh teman-teman. Lalu keesokan harinya dia mulai melihat ruangan kamarnya yang begitu indah. Ruangan dengan cukup besar untuk seorang anak kecil berumur belasan tahun. Dia melihat di pojok kiri ada satu lemari yang cukup besar di sebelah meja belajar. Lalu dia mengambil satu tali untuk mengukur seberapa besar pintu dari lemari, yaitu sepertinya nggak muat. Yaitu pintu satunya lagi, ini kayaknya lebih besar. Setelah dihitung, keesokan paginya seperti biasa, tantenya memanggil dia untuk bangun sekolah, untuk mandi dan siap-siap untuk sekolah. Lalu diketuklah pintu kamar. Rangga, bangun nak, waktunya sudah sekolah. Satu kali ketukan, tidak terdengar jawaban. Dua kali ketukan, tidak pula terdengar jawaban. Tiga kali ketukan, tidak pula terdengar jawaban. Lalu didobrak pintunya, dilihat di kamarnya, ternyata Rangga gak ada. Anda tidak ada di tempat tidur, dilihat di kamar mandi, Rangga pun tidak ada. Pikiran katanya mulai gundah gulana. Dia mencari ke semua sisi kamar. Akhirnya satu tempat terakhir yang dibuka, yang di tempat yang dicari oleh tantenya adalah lemari. Setelah dibuka lemari tersebut, Rangga sudah terjun kaku di lemari sendiri di kamar. Kehampaan dirinya, tidak adanya ayah dan bunda yang bersamanya, itu membuat dirinya selalu sepi, sendiri, walaupun di kamar yang cukup besar. Cuma gara-gara perhatian dari orang tua. Lalu apakah kita akan mengalami hal yang sama? Apakah kita ingin mengalami hal yang sama seperti itu? Mau? Tidak. Oleh karena itu, mulai sekarang berikan perhatian terbaik buat anak-anak kita agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Setuju? Mau? Oke. Maka dari itu saya membuatkan satu buah metode bagaimana parenting dengan namanya adalah fitrah parenting. Fitrah parenting adalah satu buah metode bagaimana kita mengenal anak secara fitrahnya, secara lahiriahnya, dengan memiliki keunikan tersendiri, dan kita sebagai orang tua harus menjadi teladan yang baik. Kita jadi orang tua harus apa? Jadi teladan yang baik. Bagaimana caranya? Kita akan lanjutkan. Apa sih yang dimaksud dengan fitrah? Ada yang mau kasih ide? Apa yang dimaksud dengan fitrah? Ada? Silakan. Suci. Oke. Suci itu Pak ya? Oke. Ada yang lain? Silakan. Fitrah itu sesuai dengan pembawaannya.
sesuai dengan pembawaannya dari sananya. Oke, ada lagi? Silakan. Asal kejadian. Asal kejadian. Oke. Ada lagi? Enggak. Semuanya benar. Bahwa fitrah itu adalah suci, fitrah adalah sesuai dengan pembawaannya, dan fitrah adalah sesuai dengan asal kejadian. Tetapi hati-hati dengan sesuai dengan pembawaannya. Loh, kalau misalnya anak saya fitrahnya males, anak saya fitrahnya begitu mas, kerjaannya nggak pernah rapi, ya udahlah biarin aja fitrahnya ngomong begitu. Bukan begitu ya, bukan begitu. Tapi fitrahnya yang kita ambil adalah semua kekuatan atau keunggulan dari anak tersebut yang kita leverage, yang kita tingkatkan kemampuannya. Oke, itu yang dimaksud dengan fitrah. Lalu bagaimana pengasuhan secara fitrah? Yaitu tadi, bahwa kita harus mengasuh anak sesuai dengan fitrahnya, bahwa anak itu lahirnya baik, dan harusnya pada saat kita kembalikan dia ke masyarakat juga harus baik, dan dia memiliki potensi-potensi yang terbaik dalam dirinya, dan kita sebagai orang tua harus menjadi teladan di rumah yang terbaik buat anak kita. Siapa yang mau? Yang mau jawab saya? Oke. Karena anak itu fitrah. Lalu yang kedua adalah anak menyerap kuat sekitar. Bayangin nggak kalau misalnya kita, gitu ya, kita punya anak kita itu pasti ngikutin kita, orang tuanya, betul? Makanya tidak ada istilah yang dikatakan bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kenapa? Karena semua perilaku anak itu ada di kita. Dia akan mencontoh apa yang ada di keluarganya setiap hari. Tapi gimana Pak? Saya punya tetangga, itu ibunya maaf, penceramah, pergi kemana-mana, ke kota-kota dan segala macam, tapi anaknya pengedar narkoba. Saya juga punya tetangga, bapaknya guru, kepala sekolah, baik banget di sekolah, tapi anaknya pencuri. Lalu salahnya di mana? Kenapa bisa begitu? Ada faktor lingkungan, ada faktor orang tuanya. Tapi kita akan lihat seperti apa. Lalu kalau misalnya itu terus terjadi, kalau misalnya kita nggak aware dengan kondisi-kondisi tersebut, terus apa yang harus kita lakukan? Saya akan berikan tips nanti. Lalu yang ketiga adalah anak itu masterpiece, hanya satu-satunya. Walaupun Anda punya anak kembar, si A dan si B pasti beda keinginan. Ada punya anak kembar di sini? Gak ada? Wah, saya pengen punya kembar. Bahasa lagi, anaknya kembar. Saya pengen punya anak kembar, anak ketiga dan keempat. Kalau misalnya dua-duanya cowok cewek, enak banget gitu kayak gitu. Tapi repotnya ya deh, bahwa anak itu masterpiece. Karena anak itu masterpiece berarti harusnya kita mengasuh mereka sesuai dengan bawaan, sesuai dengan fungsi. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua untuk mengambil handphonenya sebentar. Punya handphone ya? Ambil handphonenya sebentar. Lalu cari foto anaknya. Ada punya foto anak? Kalau ibu-ibu biasanya punya foto anak. Kalau bapak-bapak ya nggak tahu deh. Jangan-jangan ada foto yang lain gitu ya. Yuk kita lihat foto anaknya. Yang mana saja, yang pertama boleh, yang kedua boleh, yang ketiga boleh, yang ke-14 juga boleh kalau punya anak 14. Yuk kita lihat foto anak kita. Kita ingat-ingat dulu pada saat mereka lahir pertama kali. Mereka adalah anak-anak yang cantik, anak-anak yang manis, anak-anak yang membanggakan orang tuanya. Di awal-awal bulan pertama, senyumannya
meluluhkan kelelahan kita tiap hari. Canda tawanya meluluhkan kecapean kita tiap hari. Pada saat dia mulai beranjak besar, dia mulai bisa berjalan, dia mulai bisa berlari, lalu ia terjatuh, rasanya di hati. Kasihan anak saya jatuh, kita selalu menjaganya. Lalu akan kita bawa kemana anak kita? Anak kita yang selama ini kita tahu bahwa dia anak yang periang, anak pemberani, anak yang rajin. Di awal-awal dari perjalanan, ketika dia sekarang menjadi anak-anak yang nakal, anak-anak yang membahayakan sekitarnya, yuk kita balik lagi. Bukankah sesungguhnya anak kita adalah anak yang terbaik yang pernah diberikan oleh Allah kepada kita? Sambil melihat foto anak kita nikmati lagu. Apa yang Anda rasakan? Jadi kangen. Mbak Wiwi jadi kangen. Apa yang Anda rasakan para bapak-bapak? Seperti ingin balik pada saat mereka kecil, ketika mereka masuk balik. Lalu kalau misalnya anak kita sudah seolah sebagai sebuah masterpiece, harusnya kita menggunakannya atau mengasuhnya sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan prosedur yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu di depan? Gambar apa? Vacuum cleaner. Vacuum cleaner gunanya buat apa? Pembersih debu. Sekarang kalau misalnya vacuum cleaner tersebut saya pakai buat sedot air, bisa? Bisa. Kalau misalnya saya habis potong rumput, saya buat sedot rumput, bisa apa? Bisa. Tapi berikutnya bisa rusak. Sama seperti anak kita. Kalau anak kita sudah ditentukan karakteristiknya, prosedurnya yang sudah diberikan sama Allah,
kita tidak menstimuli mereka dengan cara-cara yang sudah ditentukan, bisa jadi rusak. Sekarang, siapa yang tahu potensi terbaik anaknya? Ada yang punya anak umur 10 atau 12 tahun? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Pak. Dengan siapa Pak? Pak Eri. Pak Eri tahu nggak potensi terbaik anaknya apa? Mengandalkan yang logika. Oke, keren banget. Umurnya berapa Pak? 13 tahun. Kalau misalnya kita memiliki tahu potensi terbaik dari anak kita, akhirnya kita pengasuhnya akan lebih enak, akan lebih enjoy. Si anak juga akan lebih enjoy. Dia nggak merasa bahwa dia dirusak oleh orang tuanya. Jadi itu poinnya, bahwa kita harus tahu apa prosedur yang sudah ditentukan oleh Allah. Dari mana? Dari software otak anak kita. Karena anak atau semua manusia itu punya software di otak. Kita harus melakukan stimuli terhadap otak. Yang kedua, yang berikutnya adalah bahwa kita harus melakukan komunikasi yang baik terhadap anak-anak kita. Bicara harus dengan yang positif. Mbak Novi, boleh mejanya. Ada satu orang laki-laki volunteer yang mau untuk ke depan. Satu orang saja, silakan Mas. Monggo Mas. Kalau dilihat dari badannya sih kayaknya sama saya gedean Bapak ini ya. Dalam siapa Pak? Pak Zulman. Kalau misalnya saya kan badannya agak lebih kecil ya, tapi insya Allah saya lebih berotot. Saya akan melakukan satu buah permainan sama seperti yang di depan. Ya Pak. Sebelumnya sudah pernah coba? Jarang. Sama Pak, saya juga jarang Pak. Ini kan pengen launching aja Pak. Oke? Saya akan pancul dengan Pak Zulman. Kita akan pancul sama-sama. Siapa yang menang duluan? Siapa yang kedua duluan? Berarti dia menang Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa? 1, 2, 3. Pak, gitu doang Pak. Yakin Pak? Pak, saya beneran loh ini Pak, gak main-main Pak. Iya. Capek gak Pak? Capek gak? Kalau kita pancur dengan lawan kita, capek gak? Saya mengeluarkan tenaga kita semaksimal mungkin. Bapak, Pak Zulman juga. Belum Pak, belum selesai. Mau kemana? Sekarang kalau misalnya kita pakai cara yang lain, ketika kita melakukan komunikasi dengan anak, bukan berarti kita harus menang dengan anak. Bukan berarti bahwa anak juga harus menang dengan kita. Yuk kita komunikasi. Pak, ikutin saya ya. Lemas aja ya. Oke? Nggak usah pakai tenaga Pak, biasa aja. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Enak. Makasih Pak. Kalau misalnya kita melakukan komunikasi dengan anak, dua-duanya menang. Lakukan itu. Kalau kita sendirian ngotot, anak kita ngotot, kapan ketemunya? Lebih baik kita lakukan komunikasi. Ya? Lalu berikutnya adalah cari tahu perilaku anak kita itu apa. Oh, anak saya auditori, anak saya visual, anak saya kinestetik. Nah, terus apa pentingnya? Ketika anak visual dilakukan komunikasi verbal dengan dia, dengan cara-cara visual, belajarnya, masukkan informasinya dengan cara visual, maka dia akan masuk dengan cepat. Gimana contohnya? Kakak kalau misalnya mau beli sepatu, pilih yang warna hitam atau putih. Hitam putih itu visual. Maunya nanti rumahnya atau kamar kakak mau dicatnya warna apa? Visual. Pasti
stimulasi lewat keunggulannya. Lalu yang kedua adalah dengan auditori. Beberapa waktu lalu ada seorang ibu di SDIT Salsabila Bekasi itu bilang, Pak, dia tanya berikan pertanyaan, Pak, saya malu Pak ke sekolah. Saya bilang, kok ada orang tua malu ke sekolah? Kenapa Bu? Saya nggak tahu. Kenapa Bu? Tiap minggu saya disuruh ke sekolah. Emang kenapa? Anak saya bermasalah. Masalahnya anak ibu kenapa? Anak saya itu kalau misalnya di sekolah belajar cuma 5 menit bisa diemnya. Berikutnya dia jalan-jalan. Ngapain? Oh, nulis. Ngapain? Pinjam handphone dong. Pinjam pulpen dong. Gak pernah ada di meja. 5 menit doang. Tetapi dilalahnya semua nilainya bagus. Gak pernah kurang dari 95. Saya bingung Pak, anak saya kok begitu ya? Saya bilang anaknya auditori. Apapun yang dibilang sama gurunya di depan, dia masuk. Walaupun dia nggak lihat. Jalan-jalan dia, godain temannya, lempar-lemparan, segala macam. Tapi nilainya bagus. Nah, terus masalah nggak sebenarnya anaknya? Pendidikan Indonesia membuat kita mencap bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak yang bermasalah. Sesungguhnya anak tersebut tidak bermasalah. Lalu bagaimana dengan kinestetik? Anak-anak kinestetik itu semuanya dilakukan dengan gerakan. Makanya kalau misalnya mau ngobrol sama anak kinestetik itu gampang. Adek lagi belajar apa? Sambil dipegang, sambil ditepuk, dia suka. Itu masuk informasi ke otaknya. Jadi ada apa aja? Yang pertama, anak yang visual. Yang kedua, anak yang auditory. Dan yang ketiga, anak yang kinestetik. Cari tahu perilaku anak kita seperti apa. Kalau kita sudah tahu, gampang masukin informasi. Kalau kita sudah tahu itu, kita sudah tahu potensi terbaik anak kita. Kita sudah tahu bahwa anak kita adalah seorang masterpiece. Tidak ada duanya di Indonesia. Tidak ada duanya di dunia bahkan. Dan anak kita sudah terlahir dengan fitrah. Terlahir dengan baik, terlahir dengan suci. Harusnya kita bisa menjaga kesucian. Dan ketika kita menjadi orang tua, jadilah teladan yang terbaik buat anak-anak kita. Saya yakin bahwa bapak-bapak, ibu-ibu semua yang sudah menikah atau yang belum menikah mampu untuk menjadi orang tua yang terbaik buat anak-anaknya, menjadikan anak-anaknya anak-anak terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, dan bisa menjadi teladan yang baik buat anak-anaknya. Amin. Amin. Jangan pernah kau minta anakmu tunduk padamu ketika kau tidak pernah tunduk pada Tuhanmu. Saya Dwi Ishak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.